Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial. Video tutorial kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya buatkan, yaitu tentang bagaimana menyeting token di Google Form, di mana token tersebut berbeda bagi setiap siswa, ya, bukan token yang sama. Ya. Pada video pertama sudah saya jelaskan bagaimana membangkitkan token atau bagaimana membuat token melalui dua cara, dengan Excel, dengan rumus-rumus di Excel, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi online. Ini bisa dicek kembali di video pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah tentu saja kita harus membuat instrumen di Google Form. Nah, jenis instrumennya nanti tipe jawabannya adalah pertanyaan dengan jawaban singkat. Ya, pertanyaan dengan jawaban singkat itu untuk membuat tokennya. Nah, lalu pertanyaan dengan jawaban singkat itu kita harus validasi. Nah, validasi inilah yang menjadi syarat masuknya siswa atau responden ke instrumen. Jawabannya harus divalidasi. Jika cocok, maka bisa lanjut. Jika tidak cocok, tidak bisa masuk. Nah, validasinya tentu saja kita tentukan sendiri syaratnya seperti apa. Nah, ada 4 pilihan nanti untuk validasi jawaban, yaitu angka, teks, panjang, dan ekspresi reguler. Yang akan kita gunakan nanti adalah ekspresi reguler dengan ketentuan kecocokan. Nah, yang mana validasi itu ya, pada lembar soal di Google Form itu ada titik 3 pada pojok kanan. Itu ketika diklik maka akan muncul pilihan deskripsi atau validasi respon atau validasi jawaban. Ya, ini untuk jawaban singkat. Validasi respon ini adalah untuk menentukan apakah jawaban yang dimasukkan oleh responden atau siswa itu sudah cocok belum dengan apa syarat yang kita tentukan. Ya, nanti ada 4 pilihan untuk validasi jawaban, validasi respon, yaitu angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah ekspresi reguler. Sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan perbedaannya, bagaimana menggunakan angka, teks, panjang, dan ekspresi reguler. Kembali mengingatkan, misalnya saya memiliki instrumen yang sudah saya setting menggunakan 10 token, yaitu masing-masing siswa dengan tokennya berbeda-beda, ada 10 siswa, dan memiliki instrumen. Saya akan coba masuk ke instrumen tersebut dengan token yang tidak ada dalam daftar ini, jadi token sembarang. Misalnya ini, number tokennya adalah ini, katakanlah ini. Kita masuk, atau kita ganti lagi. Ya. Tetap tidak bisa masuk. Nah, coba kita pakai salah satu token yang ini. Ya. Oke. Oh iya. Saya salah tadi menggunakan instrumennya. Nah, ini bisa masuk. Tadi instrumen yang salah, maaf, keliru. Oke, kita coba lagi token yang lain. Ya. Oh, tidak bisa lagi. Nah, kita coba token yang bagus. Nah, jadi setiap siswa memiliki token yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana menyetingnya? Bagaimana menyeting token itu supaya bisa berbeda-beda? Ini saya close dulu. Kita mulai dari awal. Bahwa untuk membuat token, kita harus melakukan validasi jawaban. Token ini kita setting sebagai jawaban singkat. Kenapa jawaban singkat? Coba kita cek bagaimana kalau paragraf. Nah, validasi jawaban juga muncul. Kemudian kalau jawabannya pilihan ganda, ya tidak muncul validasi jawaban.
validasi respon ada kotak centang. Nah, yang akan kita gunakan adalah untuk jawaban singkat karena tokennya itu kan hanya beberapa karakter. Hanya beberapa karakter, 6 karakter, 7 karakter dan sebagainya. Paling panjang 128 mungkin misalnya di online-nya. Tapi ini kan untuk siswa, tidak mungkin panjang-panjang, cukup 6 karakter atau 7 karakter. Maka kita menggunakan jawaban singkat. Nah, kita klik ini, aktifkan validasi respon. Nah, nanti pilihannya itu ada 4, yaitu angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Ini number, text, length, regular expression ya bahasa Inggrisnya. Maksudnya 4 angka ini. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, tidak hanya dalam bentuk token, Bapak Ibu, namanya validasi jawaban itu berarti kita mensyaratkan ketentuan tertentu yang harus diketikkan oleh responden atau siswa untuk menjawab instrumen. Nah, kita sebut misalnya token. Biasanya angka ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan menanyakan nomor HP, menanyakan nomor induk siswa, menanyakan NIP, nah itu kita validasi jawabannya, kita kunci bahwa yang harus dimasukkan adalah angka. Nah, angka ini pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan. Ya. Kita bisa menggunakan ini sebagai token atau password. Ya. Tetapi yang dihasilkan adalah token tunggal. Misalnya kita pilih lebih dari. Berarti kita memasukkan di sini ketentuan syarat bahwa seorang responden harus mengetikkan angka tertentu dengan syarat harus lebih dari 5 misalnya. Syaratnya angka itu harus lebih dari 5. Nah, kita cek di sini. Coba kita masukkan angka ketentuannya, angkanya harus lebih dari 5. Kita masukkan angka 4. Nah, sudah keluar harus berupa angka yang lebih dari 5. Kenapa pesan ini muncul? Karena di sini kita tidak memberikan pesan khusus. Harus dikasih di sini token salah. Ya. Nah, harus angka lebih dari 5. 6, nah baru dia mau. Ya. Token salah. Nah, berarti kenapa ini salah? Karena kita setting tokennya atau validasinya angkanya harus lebih dari 5. Hal yang sama, lebih dari atau sama dengan 5, berarti minimal angka 5 di sini. Ya, minimal angka 5 yang harus dimasukkan di sini. Demikian pula kurang dari 10, 15, maka nanti di sini sebagai tokennya harus memasukkan sembarang bilangan yang kurang dari 15. Ya. Nah kan, harus berupa angka yang lebih kecil dari 15. Kenapa ini muncul? Nah, ini karena di sini kita tidak memasukkan pesan khusus. Kalau tidak dimasukkan pesan khusus, otomatis sistem akan memberikan pesan yang dibangunnya sendiri sesuai dengan angka yang kita masukkan. Pilihan lainnya, kurang atau sama dengan, sama dengan, tidak sama dengan, antara, tidak di antara adalah angka bilangan bulat. Nah, tidak di antara atau antara ini karakter apa? Fungsi-fungsi matematika. Nah, ada yang khusus ini. Nah, yang seperti ini. Kalau pilihan lainnya, dia ada angka khusus untuk pilihan ini adalah angka. Nah, pilihan ini biasanya digunakan misalnya kalau menanyakan nomor HP. Ya, nomor HP maka kita kunci nanti yang dimasukkan harus angka. Ya, yang dimasukkan harus angka. Kita cek. Masukkan teks di sini. Ya, tidak bisa. Nggak mau dia. Kalau angka baru bisa. Nah, itu maksudnya angka adalah angka. Jadi
responden itu harus memasukkan karakter berupa angka. Kembali sedikit, ya, angkanya bilangan bulat, berarti boleh negatif, ya, boleh negatif, ya, boleh negatif, bilangan bulat. Kemudian hal yang sama berlaku juga untuk teks, ya, berlaku juga untuk teks. Ada pilihan berisi ini, maka misalnya syarat yang harus diketikkan di sini oleh responden adalah tergantung pada syarat yang kita tentukan di sini. Teks misalnya harus berisi karakter ini A, B, C, D. Harus berisi karakter A, B, C, D. Nah, kita coba di sini. Nah, bisa dia masuk. Kenapa? Karena ada karakter A, B, C, D di sini. Ya, harus berisi A, B, C, D. Kalau misalnya kita buang A-nya salah satu, tidak bisa. Harus berisi A, B, C, D. Karena kita sudah menetapkan bahwa karakter yang dimasukkan harus berisi A, B, C, D. Panjangnya berapa? Terserah. Misalnya di sini, tulis ini. Tidak mau. Tapi kita masukkan sini A, B, C, D. Mau dia. Nah, coba kita hapus ini. Masukkan A, B, C, D-nya di tengah-tengah. Bisa dia, yang penting mengandung karakter A, B, C, D. Kalau kita pecah AB-nya di sini, bisa dia CD-nya? Tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan yang kita masukkan A, B, C, D. Kebalikannya dengan ini tidak berisi, maka nanti karakter yang dimasukkan tidak boleh berisi ini, karakter ini A, B, C, D ini. Tidak boleh mengandung A, B, C, D. Ya, misalnya ini. Nah, ini kan tidak ada A, B, C, D-nya. Bisa dia masuk. Kalau misalnya ada A, B, C, D-nya, tidak boleh berisi A, B, C, D. AB bisa nggak? Bisa. Yang penting tidak boleh mengandung A, B, C, D. Nah, ini karakternya harus email, kemudian URL. Nah, ini kuncinya. Kalau email yang diminta, maka harus email yang dimasukkan. Kalau URL atau alamat yang diminta, harus alamat yang dimasukkan. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga, panjang. Nah, ini agak berbeda. Kalau pada pilihan kedua itu harus angka atau teks, maka yang ketiga ini harus ketentuannya boleh teks dan angka digabung menjadi satu, dikombinasikan, tetapi syaratnya ini jumlah karakter maksimum. Misalnya di sini karakter yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 10. Jumlah karakter maksimumnya tidak boleh lebih dari 10. Maka gabungan yang di sini, ya, ya, nah ini tidak boleh lebih dari 10 karena ini kan karakter Bos Mulyadi 1, 2, 3 ini lebih dari 10. Nah, coba kita kurangi. Bisa dia masuk. Kita gabung dengan angka. Bisa dia masuk. Angka saja. Nah, bisa dia masuk. Yang penting karakternya tidak boleh lebih dari 10. Boleh kombinasi angka dan huruf. Yang pilihan kedua, karakter minimum. Berarti misalnya minimum 6 karakter. Berarti karakter yang dimasukkan tadi nanti tidak boleh kurang dari 6. Coba 1, 2, 3. Nah, kan minimum paling sedikit 6 karakter. Tidak bisa, tambahkan satu lagi, nah, bisa dia 6 karakter. Nah, pilihan yang ketiga yaitu ekspresi reguler. Ini juga ada 4 pilihan, berisi, tidak berisi, kecocokan, tidak kecocokan. Berisi dan tidak berisi ini mirip dengan mirip dengan pilihan teks. Ya, berisi, tidak berisi, sehingga tidak perlu dijelaskan ulang. Untuk yang ekspresi reguler,
Ya. Pilihan berisi tidak berisi, penjelasannya sama dengan yang teks. Tinggal dua ini kecocokan dan tidak cocok ya. Kecocokan dan tidak cocok. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menggunakan token yang berbeda pada setiap siswa. Nah, kita masukkan ke sini ekspresi reguler, kecocokan. Ya. Nah, ini saya masukkan yang ini. Masukkan ke sini. Ya. Maka hasil dia masuk. Ya. Nah, caranya ini ada 10, ini saya hapus dulu biar nggak tutup. Ini ada 10 siswa dengan token yang berbeda-beda. Tokennya ini kan satu-satu, dia seperti ini. Sementara pada pilihannya ini, kolomnya itu dalam satu baris. Kolomnya itu dalam satu baris. Ya, kolomnya itu dalam satu baris, sementara tokennya dalam bentuk kolom dengan 10 baris. Maka 10 buah token ini harus kita buat menjadi satu baris dalam satu sel. Kita buat dalam satu baris dan satu sel. Bagaimana caranya? Ya, ini copy saja ini, pindah ke sini. Lalu baris kedua ini sama dengan ini dan tanda petik, baru garis tegak. Ya, garis tegak itu ini. Ya, nah ini. Nah, jadi nanti tekan shift dengan tombol yang ada di atas enter, garis tegak. Ya, shift garis tegak ini. Nah, masuk ini garis tegak, kemudian tanda petik lagi, lalu dan, baru token yang kedua. Enter. Cukup kita buat satu rumus ini saja. Setelah itu kita tarik. Ya. Nah, kita sudah berhasil menyatukan 10 baris ini yang berisi 10 token yang berbeda-beda. Kita satukan menjadi satu dalam satu sel. Ini dia, dalam satu sel. Maka yang kita copy adalah ini. Yang paling bawah ini kita copy. Nah, baru taruh di sini. Bahkan pesannya di sini, token salah. Silakan coba lagi. Ya. Ingat, ekspresi reguler, kecocokan, baru tokennya didaftarkan. Berapa banyak tokennya di sini? Itu karakter yang dimuat adalah maksimal 8.000 karakter. Kalau tokennya setiap siswa itu 6 karakter, maka tinggal dibagi 8.000 bagi 6. Berarti sekitar 1.300 sekian siswa yang bisa didaftarkan tokennya di sini. Artinya kolom ini, ya, kolom ini berisi token-token yang dimiliki oleh siswa yang akan kita daftarkan di sini. Ya. Dan harus ingat, polanya harus seperti ini. Token-token ini disatukan menjadi satu sel, kemudian antar token itu dipisah dengan garis tegak. Dipisah dengan garis tegak. Rumusnya sudah. Oke, biar lebih jelas saya ulang. Rumusnya adalah sama dengan ini. Ya. Yang ini adalah token yang pertama ini. Ya. Sama dengan token pertama, lalu dan, lalu tanda petik, garis tegak. Ingat garis tegaknya adalah shift. Ya, shift tombol yang ada di atas enter ini. Ini. Tombol garis tegak. Jangan lupa tanda petik lagi. Lalu dan, baru token yang kedua. Enter. Nah, kita tarik saja ini. Atau blok boleh, Ctrl D boleh. Atau copy juga boleh. Ctrl V boleh. Ya. Copy, Ctrl V. Bisa. Atau langkah yang ketiga. Ini tarik. Ya, klik 2 kali boleh.
Yang kita butuhkan adalah yang paling akhir ini, copy saja. Nah, taruh di sini. Selesai. Mari kita cek. Ya. Kita cek masuk dengan token sembarang yang tidak terdaftar dalam 10 token ini. Nah, sekarang kita masuk salah satu. Nah, siswa bisa masuk. Masuk lagi. Nah, berhasil. Jadi sekarang kita bisa memberikan ulangan kepada siswa sebanyaknya siswa. Kemudian dengan token yang berbeda-beda, mereka bisa masuk dengan token yang berbeda-beda. Tentu saja perlu diperhitungkan panjang karakter yang digunakan untuk membuat token. Ya. Demikian video tutorial kali ini. Bagaimana membuat token di video 1, kemudian bagaimana menyetingnya di Google Form sehingga siswa bisa masuk dengan menggunakan token yang berbeda-beda. Jika bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.